prince of darkness. Sejak Adam dan Hawa mengikuti bujukan iblis, iblis masuk ke dunia dan manusia berada di bawah cengkraman kuasa iblis. Tapi puji Tuhan, saudara, Allah itu begitu mengasihi kita. Allah tahu semua itu. Sehingga apa? Tidak lama setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah berjanji suatu hari nanti keturunan dari perempuan, dari Hawa itu akan menginjak kepala si ular. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Allah sedang berkata dengan si ular yang melambangkan iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, ketika Yesus anak Allah datang ke dunia, janji yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 15 itu digenapi. Memang saudara, Yesus harus diremukkan kakinya. Itu melambangkan dia harus mati sudah di kayu salib. Tapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, iblis diremukkan kepalanya. Saudara, Yesus datang untuk mendirikan suatu kerajaan yang baru, yang berlawanan dengan kerajaan kegelapan. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, Ia mengundang murid-muridnya, saudara dan saya, untuk memasuki suatu realita hidup yang baru yang Allah sendiri adakan. Saudara, mereka disuruh mencari. Kenapa? Karena mereka belum menyadari kalau kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Kalau toh mereka menyadarinya, mereka tidak dengan sendirinya langsung bisa memahaminya. Itulah sebabnya Yesus banyak mengajar murid-muridnya tentang apa? Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya, kalau sudah baca Matius pasal 13, itu beberapa kali Yesus menceritakan kerajaan Allah itu seumpama apa, kerajaan surga itu seumpama apa. Karena Yesus mau murid-muridnya itu bisa memahami itu konsep tentang kerajaan Allah. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Jika kita, murid-murid Yesus, ingin bebas dari kekhawatiran, maka kita tidak boleh memfokuskan hidup kita, perhatian kita kepada dunia. Ketika fokus hidup kita pada dunia, maka kita pasti khawatir. Saudara ingat kisah Petrus ketika Yesus bilang, datang. Dia lompat dari perahunya, dia bisa berjalan di atas air. Tapi saat fokus Petrus tidak lagi kepada Tuhan, saat dia mulai melihat sekelilingnya, angin kencang, ombak yang menerpa-nerpa, apa yang terjadi? Petrus jatuh. Saudara, itu satu gambaran yang Tuhan Yesus mau ingatkan kita. Memang saudara, kalau fokus kita kepada dunia ini, kepada perkara-perkara, persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, kita bisa takut, saudara. Kita bisa khawatir. Tapi saat fokus hidup kita tujukan kepada kerajaan Allah, maka kita akan melihat hal yang sama dengan perspektif yang baru. Kita akan tahu
apa hal-hal yang memang sungguh bernilai dan berharga dalam hidup kita. Kita tidak akan diganggu, dibingungkan, atau dikacaukan oleh godaan-godaan dan perkara-perkara di dunia ini. Saudara, Paul Essinger, mungkin ada yang tahu siapa dia, sedang berada di puncak karirnya sebagai pegolf profesional. Saat dokter mendiagnosa dia kalau dia menderita kanker yang mengancam nyawanya. Saudara, sebelum itu Paul Essinger belum pernah memikirkan secara serius akan kematian. Dia terlalu sibuk dengan golf dan segala urusan dunia lainnya. Tapi berita dari dokter, dia menderita kanker, sewaktu-waktu mencabut nyawanya, merubah segalanya dalam hidup Paul Essinger. Saudara, penghasilan dia di tahun itu saja yang mencapai hampir $1,5 juta sebagai pegolf profesional menjadi tidak ada artinya. Apa yang terpikir oleh Paul Essinger adalah perkataan chaplain atau pendeta yang pernah melayani para pegolf itu, di mana pendeta itu berkata, "We think that we are in the land of the living going to the land of the dying, when in reality we are in the land of the dying headed for the land of the living." Saudara, chaplain itu berkata, kita seringkali berpikir bahwa kita sedang hidup di dunia orang hidup dan akan menuju dunia orang mati. Tapi kenyataan yang benar justru kita ini hidup di dunia orang mati menuju kepada kehidupan yang baru yang bersifat kekal adanya. Saudara, George Powell, mantan presiden Moody Bible Institute, berkata, ketika kita memahami realita akan hidup kita yang akan datang, itu akan mengubah segala sesuatu pandangan kita. Perspektif kita akan berbeda. Apa yang tadinya merupakan hal yang bernilai bagi kita menjadi tidak ada artinya. Kita akan pasti memiliki prioritas yang baru. Uang, barang-barang atau benda-benda, waktu, teman-teman atau musuh, keluarga, kehidupan kita semua akan mengalami perubahan saat kita diberhadapkan pada realita akan hidup yang akan datang. Saudara, demikian juga saya yakin ketika kita memahami realita tentang kerajaan Allah, kita akan memiliki perspektif yang baru yang akan membebaskan kita dari kekhawatiran yang tidak penting, tidak perlu. Bukan itu saja, ketika kita memfokuskan diri kepada kerajaan Allah, maka Allah yang menjadi fokus kehidupan kita justru akan memberkati kita dengan cara-cara yang seringkali di luar dugaan kita. Saudara, apa janji Yesus tadi? Coba kita lihat lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, titik. Tidak, ada koma. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah lihat di sini. Justru ketika fokus kita tidak lagi kepada dunia, hanya mengejar harta, sehingga waktu untuk beribadah pun menjadi ya gimana? Ada kesibukan, ada pekerjaan. Saudara, pada saat kita mengutamakan Tuhan, kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan justru berkenan dan memberkati kita. Dia akan menambahkan segala yang kita perlukan. Nah, saudara, saya sudah sharekan kepada beberapa dari saudara kesaksian dari Tuan Cathy. Masih ingat siapa dia? Pemilik
masjid